Halo Sobat Badminton, balik lagi di channel Hobi Kidal. Masih bersama saya Jerry dan kali ini aku masih ditemani oleh Kevin. Itu Kevin yang aku panggil. Kamu partneran sama aku aja, jadi Rizky yang jadi partner ditinggalin. Ya seperti yang udah aku janjikan di video sebelumnya ya, kalau ada orang baru biasanya aku ajak untuk lawan aku dan untuk partneran sama aku. Kevin ini seorang coach basket, tapi hobinya badminton. Walaupun basketnya dia udah jadi coach, tapi badminton dia masih ada banyak kekurangan ya, terutama di bagian basic mukulnya. Jadi mari kita belajar basic semuanya ya, dari cara mukul sampai ke permainan. Kalau kita lihat di sini, Kevin tuh sering atau selalu jaga di depan. Mungkin pernah main sama teman-teman yang lainnya dan disuruh jaga di depan terus ya. Kayaknya sih kayak gitu. Sebetulnya kalau kita itu mau maju nggak boleh digituin. Jadi dibiarin aja yang kita gendong itu mau rotasi muter-muter itu nggak apa-apa. Biar bisa lebih pinter. Maksudnya secara formasi itu jalan-jalannya itu kemana biar bisa dapet gitu, dapat ilmunya. Tapi aku juga seneng sih kalau Kevin ini habis mukul terus seringnya langsung maju kayak pemain mix double yang cewek ya. Nah itu aku dari yang sebelumnya aku udah amati oh gaya mainnya kayak gini berarti aku waktu jadi boloe atau jadi partnernya dia harus lebih siap untuk jaga coveran di belakang. Jadi tiap kali dia habis mukul aku harus siap-siap cover dia di belakang. Yang pertama ya di video sebelumnya udah aku sebutin kalau Kevin mukulnya itu lebih apa kayak di stop gitu. Mukulnya itu nggak sampai full swing. Terus sama langkahnya itu masih banyak yang kebalik. Jadi kalau badminton tuh kalau kamu megang raket pakai tangan kanan itu kebanyakan atau kalau nggak 99% tuh setiap pukulan harus berhentinya di kaki raket atau diakhiri di kaki raket, di kaki kanan. Kalau kamu kanan, kalau aku kidal itu selalu kaki kiriku yang menumpu badan. Ya memang berat sih. Kevin kemarin juga bilang, kok berat ya? Waktu aku ngambil di depan tuh pakai cara yang aku ajarin kok berat ya? Ya, ya begitulah. Harusnya sih secara build muscle build seorang coach harusnya udah punya kaki yang kuat ya. Apalagi kalau main basket tuh kan pasti posisinya lunge terus ya, kayak jongkok-jongkok terus gitu. Berarti otot pahanya sama otot bokong itu pasti kuat. Harusnya nggak jadi masalah. Cuman kalau di badminton waktu ngambil di depan itu beratnya berada di lutut memang. Ya itu mungkin yang bagi Kevin perlu dilatih lagi ya. Ya ada minor adjustment sih kalau aku bilangin ke Kevin, misalkan kita ngambil di depan itu kan tubuhnya udah merendah ya atau bungkuk gitu. Kaki yang kaki raketnya itu yang nahan body, tapi yang bukan kaki raket, kaki satunya itu di belakang. Jangan lepas dari lantai. Jadi pakai ujung jempolnya yang kaki satunya itu jangan lepas dari lantai. Kalau bisa ya. Kalau kamu ngelepas itu nanti baliknya sulit. Untuk balik ke posisi netral itu sulit. Lalu Kevin juga tanya mengenai ngambil di daerah backhand tapi di depan. Itu dia tanya anunya gimana, apa tangan satunya itu posisinya gimana. Kalau aku sih lebih mentingin kayak balance ya. Jadi kalau tubuh kita itu condong ke depan, itu harus ada
penyeimbangnya yang di belakang, yaitu tangan kita yang satunya yang nggak pegang raket itu dibawa ke belakang. Tapi ya jangan dibuka kayak orang balet, kayak renang gaya dada gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi yang natural aja, pokoknya posisi tangan satunya itu jadi pemberat badan biar imbang. Jadi kita punya daya tolak dari depan ke belakang itu nggak terlalu berat nanti kakinya karena dibantu oleh tangan kan. Tapi kalau dua-dua tangannya itu ke depan kayak orang mau seluncur atau mau perosotan di kolam renang gitu ya, jelungup itu tetap ada yang pakai kayak gitu ya. Atlet juga pakai, khususnya kalau yang delosor-delosor atau ngambil bola yang dia itu nggak nyangka terus lompat dan dive. Ya itu tetap dipakai, dan teknik dive itu zaman dulu nggak ada, jadi baru-baru ini aja muncul teknik dive untuk ngambil bola yang jauh. Nanti di akhir video ya semoga kelihatan ya kemarin, soalnya kameranya sedikit terhalang. Di akhir video Kevin nanya aku beberapa gerakan di badminton, dan nanti kalian bisa saksikan sendiri. Sementara itu di video ini aku ingin fokus mengenai cara gendong temen yang kebanyakan selalu ready di depan. Kayak Kevin gini ya. Jadi setiap ada pukulan, walaupun aku ngelob, harusnya aturan basicnya mungkin Kevin belum seberapa ngerti ya. Kalau dari kita ngelob, entah itu aku atau Kevin ngelob, itu sebaiknya nggak boleh maju Kevin. Jadi sebaiknya tetap di kolomnya, yang kalau dia ngelob dari kiri ya harus jaga di kiri. Sepanjang dari depan ke belakang itu daerahnya dia yang ambil gitu. Tapi kalau misalkan mau maju harus tahu petunjuknya. Kalau ngelopnya bisa tinggi sampai ke belakang, terus ternyata lawan itu kayak udah siap-siap mau terima smash atau mau maju, terus ternyata kita lob, itu kan lawan pasti terlambat ya untuk ngambilnya. Itu kita bisa maju, jadi habis ngelop terus langsung maju gak apa-apa. Terus dicegat di lurusannya, tapi juga siap-siap juga kalau di silang net kita harus bisa ambil. Jadi nggak boleh terlalu gegabah, lurusnya banget kita jaga, itu jangan sampai kayak gitu. Karena kita nggak tahu ya lawan tuh mau ngasih bola kemana. Yang penting kita punya antisipasi, tapi jangan dimasukin dulu tempat yang kita biasanya serobot itu. Tapi kalau untuk lawan-lawan yang biasa, gak apa-apa. Jadi kita biasain habis ngelob, terus kalau lihat lawannya kepepet kita langsung maju jaga di depan net tuh gak apa-apa. Lihat-lihat lawannya, kalau lawannya udah expert sebaiknya enggak. Sebaiknya kita lebih hati-hati. Tapi kalau lawannya enggak expert, sama-sama pemula, kita bisa tungguin. Terus satu hal lagi yang perlu Kevin ini ya lakukan, kalau jaga di depan itu raketnya diangkat, tapi jangan tinggi-tinggi, cuma di sekitar telinga situ aja. Tujuannya biar kalau ada bola yang mau diserobot bisa lebih cepat dapatnya, jadi langsung serobot. Dan nyerobot itu jangan cuma di blok aja terus bolanya melambung, tapi itu nanti nanggung dan bakal disemes. Dan kalau kamu di depan nyerobot tapi ngelob nanggung, itu nyemesnya sama lawan dikasih ke kiri kanan mati sudah. Gak mungkin partnermu yang di belakang sehebat apapun pasti kesulitan, karena kita mainnya di lapangan double, sedangkan partnermu yang di belakang disuruh jaga terlalu lebar gitu ya. Kalau kakinya panjang nggak apa-apa, tapi kalau orang normal biasanya nggak bisa ngambil sampai selebar lapangan double, pasti selebar lapangan single aja. Itu pun atlet juga kadang kecolongan ya, main single
cover daerahnya single itu juga kadang nggak bisa gitu kalau terlalu tepi bolanya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, makanya kita pakai formasi. Jadi teknik formasi eh, kiri dan kanan kalau ngelob. Terus gak cuma kiri kanan aja, kalau nerima smash itu kita berdirinya di lurusannya bola yang kita kasih. Biar jagain kalau ini ya lawan nyemes lurus atau nyemes di sebelah kiri yang di pojokan lapangan, kita masih bisa ambil. Kalau terlalu nengah kita nggak bisa ambil biasanya. Terus teknik ini juga bisa bikin defense kita nggak cuma lurus-lurus aja, tapi bisa dibelokin kalau kita itu posisinya berdiri untuk terima smash berada di lurusannya yang nyemes. Itu bolanya bisa kita belokin lebih mudah daripada kalau kita nggak di depannya persis. Oke, ini rally panjang lagi dan Kevin masih bisa mengembalikan dengan baik ya. Harusnya Rizky sama Neville ini bisa menang kalau nggak banyak mati-mati sendiri. Oke, game pertama udah habis dan aku yang menang. Terus Kevin nggak mau lanjut katanya capek. Ya udah berarti cuma setengah set aja. Terus dia kepingin belajar ini ya badminton. Jadi aku bilangin dia nanya kalau dari ngenet waktu backhand terus mau ditaruh ke belakang diagonal, jadi dari pojok ke pojok itu Kevin nanya caranya gimana. Nah sebenarnya sulit juga ya kalau aku mau jelasin, karena bola yang kita ambil itu berada di mana dulu. Kalau dekat sama net sama di sekitar satu kaki dari net itu nanti cara pegang gripnya beda. Kalau di dekatnya net aku biasanya pakai di bevel grip. Tapi kalau agak jauh itu aku pakainya backhand grip, jadi penampang yang lebar gitu. Tapi megangnya bukan di backhand tap ya, bukan yang buat nyemes yang di depan net itu, tapi backhandnya masih agak serong kayak forehand. Nah ini aku tunjukin Kevin kalau di daerah forehand kalau mau ngetap ya pakai forehand, jangan pakai backhand. Tapi kalau di daerah backhand, kalau aku kan di sebelah kananku ya, jadi pakai yang tadi yang terakhir backhand tap. Tapi kemarin aku lihat ada video di Instagram, dia ngajarinya bukan pakai forehand yang buat ngetap itu, tapi ngambilnya agak samping, jadi beda. Terus kita itu nggak bisa cuman belajar pakai gripnya, terus cara ngetapnya itu gimana. Kalau kita nggak belajar langkah, jadi yang lebih penting itu sebenarnya kakinya. Kalau kakinya telat atau kakinya aneh, kita mau tekniknya bener bagaimanapun tetap hasilnya gak bagus. Ini aku coba contohin Kevin ya. Memang aku kidal jadi nyontoinnya agak beda sama orang yang gak kidal. Tapi kalian bisa perhatiin ya, kalau aku ngambil itu kan epok-epok atau seandainya aku bayangin ada bola yang aku mau sodok ke arah diagonal ya, yang seperti Kevin mau. Itu kalian lihat kakiku ya, ya semoga kelihatan. Jadi kaki kananku itu kayak jinjit terus dorong ke depan, dan kaki kiriku itu ngangkat terus
Nanti waktu mukul bareng sama jatuhnya kaki bareng. Atau ya sepersekian detik gantian sih. Mukul dulu, kadang-kadang mukul dulu baru kakinya nginjek, atau nginjek dulu baru mukul. Nah itu kalau kita kakinya cepat, kita nginjek dulu baru mukul. Itu lebih enak, soalnya bisa bujui lawan. Kalau kita kakinya udah tiba, terus ternyata lawan udah siap di diagonal, ya kita nggak jadi kasih ke diagonal, tapi kasih ke lurus. Kakinya lebih siap. Tapi kalau kita mukul duluan karena udah telat ya timingnya, kita mau mukul duluan baru kaki, itu biasanya nggak bisa, kayak bisa nipu lawan. Jadi aku sarankan untuk pemula itu belajar footworknya dulu, soalnya itu penting. Terus juga belajar ini, jadi kita itu habis mukul, supaya kakinya siap lagi, kita harus belajar caranya balik. Gimana caranya balik? Nah, jadi kita itu gerakannya harus kayak ngepir ya. Habis kita melangkahkan kaki, jatuhnya di tumit. Terus kita itu kan didorong badannya, terus punya rencana atau ancang-ancang untuk menolakkan badan ke belakang, itu ngepir. Setengah ngepir, waktu tubuhnya udah mau lurus gitu, dibantu kaki yang tadi di belakang itu buat dorong ke belakang lagi. Jadi kaki raketnya nggak terlalu capek. Nanti kalau dipakai full buat nolak badan ke belakang full, nanti kaki raketnya cepat capek, dan di game kedua kalian mungkin udah capek langkahnya. Jadi dua kedua kaki harus dipakai secara seimbang. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.